Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini, bulan-bulan ini kita mengalami musim hujan ya, di mana-mana terjadi berbagai macam bencana. Salah satunya adalah banjir ya. Nah, banjir sekarang dialami juga oleh masyarakat di daerah Kalimantan Selatan. Kita berharap semoga banjir ini cepat berlalu dan terima kasih kepada Bapak Presiden hari ini Pak Jokowi yang datang ke Kalimantan Selatan. Semoga bantuan yang Bapak berikan membantu masyarakat kita menjadi lebih ringan beban ya, dan banjir ini cepat berlalu. Baik, hari ini saya mau memberikan tips bagaimana gizi atau apa yang kita konsumsi saat pada masa musim banjir sekarang ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe di subscribe dan juga dibagikan kepada teman-teman Anda yang lain kalau memang ini bermanfaat. Baik, pemberian makanan yang diberikan kepada warga yang terkena banjir sangat penting ya, dan kita sendiri juga pun yang mengalami kebanjiran juga penting. Walaupun saat-saat banjir sekarang yang kita rasakan ya, kita juga berharap agar kita tetap sehat ya, kita tetap kuat, daya tahan tubuh kita menjadi lebih bagus sehingga kita bisa tetap beraktivitas terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, ada beberapa tips yang harus kita lakukan agar kita tetap sehat, khusus untuk makanan. Saya sebagai ahli gizi akan memberikan beberapa tips. Pertama, konsumsilah bahan makanan yang seimbang ya, beraneka ragam, bergizi, seimbang. Artinya apa? Kita harus mengkonsumsi ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Karena apa? Karena masing-masing bahan makanan itu tidak lengkap jadi gizinya. Mereka saling menutupi. Kalau kita makan nasi dan ikan, kita hanya tercukupi kalori dan protein. Nah, sayur dan buah ada di sayur, vitamin dan buah ada di sayur. Oleh karena itu kita harus makan beraneka ragam. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Makanya kita dianjurkan beraneka ragam. Kebanyakan sekarang orang mengkonsumsi makanan hanya nasi dan lauk ya. Dan ini hanya protein dan kalori saja yang terpenuhi. Yang lain nilai gizinya rendah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus beraneka ragam makanan. Kemudian bervariasi ya. Variasi itu penting agar kita tidak bosan. Misalnya pagi sayur bening, siang oseng-oseng, dan ikannya juga ya. Hari ini telur misalnya, ikan dan lain-lain. Nah, di saat banjir memang kita susah mendapatkan bahan makanan yang seperti ikan, daging ya. Kita cukup mengkonsumsi telur misalnya. Telur makanan yang bergizi pemirsa. Asal kita olah dengan baik ya. Kita variasi berbentuk berbagai macam bentuk, misalnya pagi telur dadar, kemudian bumbu Bali ya, dan lain-lain. Walaupun bahannya telur tapi kita memasaknya berbeda-beda, dan telur mudah didapat ya. Saat-saat banjir sekarang kita banyak-banyak membuat stok bahan makanan berupa telur ya, karena lebih praktis. Nah, kemudian juga yang berikutnya ya, setelah mengkonsumsi bahan makanan yang beraneka ragam, bergizi, bervariasi, seimbang, yang kedua adalah mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, terutama buah-buahan ya. Kita harus tetap mengkonsumsi buah-buahan di saat banjir. Kenapa? Karena walaupun banjir, kita harus tercukupi vitamin ya, vitamin dan mineral. Kenapa vitamin dan mineral penting? Ya karena dia bagian dari antioksidan agar kekebalan tubuh kita meningkat ya. Sekarang lagi musim banjir, kita penting mengkonsumsi vitamin dan mineral. Salah satunya adalah dari buah-buahan. Nah, yang jadi masalah buah-buahan susah didapat kalau lagi sekarang. Ya kita ambil aja buah-buahan yang mudah didapat. Misalnya buah-buahan yang tahunan ya. Seperti buah pisang ya. Pisang sangat baik dikonsumsi saat kita dalam keadaan menghadapi banjir sekarang ya. Karena dia mudah didapat dan juga praktis ya. Tidak perlu repot-repot kita memotong dan lain-lainnya, dan harganya relatif murah. Itu ya. Yang kedua adalah mengkonsumsi buah dan sayur agar termenuhi antioksidan. Kemudian yang ketiga apa pemirsa? Sempatkanlah untuk mengkonsumsi bahan makanan namanya probiotik. Probiotik adalah bakteri yang ada dalam usus kita, di mana dia berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh kita juga banyak ada di dalam usus kita, dalam pencernaan kita. Dengan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung probiotik, kekebalan kita akan meningkat. Insya Allah kita terhindar dari sakit. Apalagi sekarang masih COVID-19 ya. Daya tahan tubuh kita harus meningkat. Ini yang membuat rahasia orang-orang Jepang usianya makin
usia panjang umurnya tinggi ya, karena mereka suka mengkonsumsi probiotik ya. Contohnya saya sebutkan aja produknya Yakult ya, kemudian Vitacam, dan banyak lagi probiotik yang dijual di pasaran. Probiotik itu didapat dari fermentasi bahan makanan, salah satunya dari susu ya. Tuh. Kemudian berikutnya adalah mengkonsumsi bahan makanan, menghindari konsumsi 3 ini ya, kurangi konsumsi gula, konsumsi garam dan minyak ya, batasi penggunaan gula, garam dan minyak. Kalau kebanyakan makan gula kita beresiko diabetes. Kemudian gula juga meningkat, kalau kelebihan mengkonsumsi gula juga bisa menurunkan kekebalan kita, karena akan mempengaruhi gula darah ya. Kemudian berikutnya adalah minyak. Minyak dikurangin karena banyak makanan sekarang yang dijual itu berbentuk goreng-gorengan. Dan ini minyak mengandung kalori yang tinggi. 1 gram minyak itu 1 gram minyak itu 9 kalori. Dan ini berisiko meningkatkan kegemukan ya. Kemudian juga berbagai risiko penyakit yang berkaitan dengan jantung ya dan lain-lain. Nah, kita mengurangi ya. Kemudian yang ketiga, kurangi garam tadi ya. Garam efeknya meningkatkan tekanan darah. Jangan sampai kita saat banjir sekarang malah kita tekanan darah naik ya. Apalagi kita lagi stres juga ya. Nah, ini jangan sampai kita mengkonsumsi garam itu meningkat ya. Jadi kita harus mengurangi agar kita tidak hipertensi. Pertama tadi, kurangi gula, kurangi minyak, dan kurangi garam atau natrium ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa pemirsa? Yang keempat adalah kita harus selalu berolahraga atau beraktivitas fisik ya. Selalu banyak bergerak karena memang olahraga juga bisa meningkatkan kekebalan ya. Nah, yang kelima adalah mengkonsumsi minuman air ya. Minimal kita mengkonsumsi 8 sampai dengan 10 gelas. Nah, saat banjir sekarang kita hati-hati ya, karena memang persediaan air bersih bisa menipis. Oleh karena itu kita harus selalu memasak air ya, jangan sampai kita makan air mentah karena akan berisiko juga terkena diare. Tapi kita juga mengkonsumsi air untuk pemenuhan kebutuhan kita, agar kita tidak dehidrasi, meningkatkan konsentrasi dan lain-lain. 8 sampai dengan 12 gelas ya sehari. Walaupun kita mengalami musibah banjir, tapi kita tetap mengkonsumsi air ya. Oke, demikian tips dari saya, semoga bermanfaat dan jaga kesehatan ya, jangan sampai kita terkena penyakit ya. Dan juga hati-hati, selalu gunakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan juga memakai masker ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Semoga banjir ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi. Semoga ini bermanfaat. Kalau ini bagus, Anda sangat membantu Anda, silahkan Anda share video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Ahli Gizi Rosyad. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.